Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Yakobus bab 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang dapat saja berkata bahwa ia sabar atau rendah hati. Tetapi jika tidak diuji dalam suatu proses tertentu, tidak dapat dibuktikan kualitasnya. Mungkin ia dapat bersikap sabar atau rendah hati selama semua berjalan dengan wajar atau normal-normal saja. Tetapi apabila ia tiba-tiba mendapat serangan berupa fitnahan, caci maki atau cemoohan dari orang lain, padahal ia tidak bersalah, apakah ia tetap dapat mempertahankan kesabaran atau kerendahan hatinya? Hal-hal yang tidak menyenangkan atau kritikan-kritikan yang dapat menyinggung harga diri kita, itulah alat ukur untuk melihat keberadaan kita sesungguhnya. Apakah kita sudah dapat berlaku sabar dan bersikap rendah hati sebagaimana kita mempromosikan diri kepada orang lain? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya orang yang tersinggung akan segera bertindak seperti Petrus. Ketika mengetahui Yesus hendak ditangkap, Petrus secepat kilat menghunus pedangnya dan menebas telinga hamba imam besar. Yesus telah mencontohkan sikap kerendahan hati secara total. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berhati-hatilah dengan lidah kita. Yakobus mengatakan bahwa lidah itu seperti api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Api memiliki kuasa yang sangat dahsyat. Hanya dengan sebuah percikan saja, sebuah hutan yang luas dapat ludes terbakar dalam sekejap. Begitu juga lidah manusia. Satu organ tubuh yang kecil namun bisa membakar habis seluruh hidup kita. Melalui lidah pula orang dapat merasakan perkataan-perkataan yang bersifat membangun, menyentuh hati, pujian, atau yang menyakitkan dan membuat pedih hati kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga lidah kita. Bagaimana caranya? Dengan cara menaklukkannya di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga lidah kita tetap terjaga dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Pikirkan terlebih dahulu tentang dampak dan perkataan yang akan kita ucapkan sebelum kita mengucapkan dan bertanggung jawab terhadap apa saja yang sudah kita ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, urapilah lidahku agar aku dapat berkata-kata yang mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.